Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib. Salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki serta selamat dunia akhirat. Di tengah deretan pegunungan yang menghijau, terletak sebuah desa kecil yang menyimpan pesona alam yang memikat hati. Wonosobo, dengan udara segarnya yang sejuk dan hamparan sawah yang membentang luas, menjadi tempat yang penuh ketenangan. Di sini, di balik riuhnya kehidupan kota, ada sebuah dunia yang terasa damai dan alami. Pagi hari di desa ini dimulai dengan embusan angin yang membawa aroma tanah basah setelah hujan semalam. Reza, seorang pemuda yang lahir dan besar di desa ini, selalu merasa bahwa keindahan alam sekitar adalah sumber ketenangan dan inspirasinya. Setiap pagi ia berjalan menyusuri jalan setapak yang dihiasi dengan pepohonan rindang, menyapa para petani yang sedang bekerja di ladang, dan menikmati pemandangan gunung yang tampak begitu megah. Di Wonosobo, setiap sudutnya bercerita tentang kehidupan yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk dunia luar. Namun, meski desa ini menawarkan kedamaian yang tiada tara, bagi Reza ada sebuah impian yang lebih besar, suatu perjalanan yang membawanya jauh dari rumah untuk mencari takdirnya yang lebih cerah. Mas Reza adalah seorang pria yang saat ini menetap di Yogyakarta yang berasal dari Wonosobo. Pengalamannya ini terjadi sekitar tahun 2011, di masa ketika Reza dan Dika sudah berkuliah bersama sejak SMA. Namun, hubungan mereka sempat terputus seiring berjalannya waktu dan akhirnya hilang kontak. Awalnya, Reza tidak memiliki kontak Dika, tetapi setelah bertanya kepada beberapa teman lama, akhirnya mendapatkan nomor Dika dari informasi yang didapat. Ternyata Dika sekarang tinggal di Yogyakarta. Hal ini cukup mengejutkan karena seperti Reza, Dika juga berasal dari Wonosobo. Reza pun merasa lebih mudah untuk kembali menjalin komunikasi tanpa menunggu lebih lama. Reza pun mencoba menghubungi Dika. Percakapan pun dimulai dengan obrolan ringan, sekadar bertanya kabar dan berbasa-basi setelah sekian lama tidak berbicara. Dika mengungkapkan bahwa ia sekarang bekerja di sebuah perusahaan di Yogyakarta dan menjelaskan secara singkat tentang pekerjaannya. Ketika Dika bertanya tentang keadaan Reza, ia mengaku masih berada di Wonosobo dan untuk sementara ini sedang menganggur. Dika pun menenangkan Reza dan berkata bahwa jika ada informasi tentang lowongan pekerjaan, ia pasti akan mengabari Reza. Setelah percakapan itu, komunikasi mereka kembali jarang terjadi hingga sekitar 2 minggu kemudian, Dika akhirnya menghubungi Reza untuk memberikan kabar yang dinantikan. Dika menyampaikan bahwa di tempat kerjanya saat ini ada lowongan, dan jika Reza berminat, ia bisa datang ke Yogyakarta dan mencoba melamar di sana. Tanpa ragu, Reza menyatakan ketertarikannya. Dika pun menyarankan agar Reza datang di hari kerja antara Senin hingga Jumat agar lebih mudah mengurus keperluan lamaran pekerjaan. Kebetulan saat itu hari Jumat, sehingga masih ada waktu sekitar beberapa hari. Pada hari Senin yang telah direncanakan, Reza berangkat dari Wonosobo dengan menggunakan sepeda motor karena dia tahu bahwa Dika pada pagi hari pasti sedang bekerja dan tidak ada di kosan. Ia pun memilih untuk berangkat sedikit siang agar bisa sampai di Yogyakarta pada sore hari. Perjalanan berlangsung lancar dan sekitar pukul sore, Reza akhirnya sampai di Yogyakarta tepat di kawasan yang telah diinformasikan oleh Dika. Setelah beberapa lama, sekitar pukul 5 sore, Dika akhirnya datang menjemputnya. Mereka akhirnya bertemu setelah sekian lama tidak berjumpa.
Reza merasa sedikit lega karena akhirnya bisa berkomunikasi dengan Dika. Setelah perjalanan yang cukup jauh, Reza akhirnya tiba di kosan Dika yang terletak di pinggiran Yogyakarta, di sebuah area yang masih dikelilingi oleh sawah-sawah kecil. Walaupun tidak terlalu luas, hamparan hijau itu memberikan kesan bahwa tempat ini sedikit terisolasi dari hiruk-pikuk kota. Kosan tersebut terletak di bagian belakang sebuah perumahan, seakan menjadi bangunan terakhir sebelum area terbuka yang lebih luas. Setelah memasuki kosan, Reza segera disuguhi udara panas yang khas dari Yogyakarta. Dika langsung menyalakan kipas angin dan mereka mulai mengobrol lebih lanjut mengenai pekerjaan yang menjadi tujuan utama kedatangan Reza. Namun, setelah beberapa jam berbincang, sesuatu terasa aneh. Reza mulai merasa tidak nyaman dengan suasana sekitar kosan yang terlalu sepi. Ia bertanya kepada Dika tentang penghuni lainnya, namun Dika mengatakan bahwa sebagian besar penghuni kosan bekerja dan pulang larut malam. Reza mencoba untuk tidur meskipun hawa panas dan kegelapan terasa sangat mencekam. Pada malam hari, ia terbangun dan mulai merasa bahwa ada sesuatu yang aneh di kosan ini. Keesokan paginya, sebelum matahari sepenuhnya terbit, Dika sudah sibuk bersiap-siap untuk keluar kota. Reza yang masih merasa terkejut dan bingung hanya bisa menunggu di kosan. Namun, semakin lama perasaan aneh semakin menguat. Ketika Dika sudah pergi, Reza mendengar suara ketukan dari pintu kamar yang membuatnya semakin gelisah. Suara itu terdengar semakin dekat dan ketukan itu semakin keras. Reza merasa ketakutan dan tiba-tiba lampu di seluruh kosan mati, meninggalkan Reza dalam kegelapan total. Dia mencoba untuk mengatasi rasa takut dengan tetap tenang, namun ketakutan itu terus menguasainya. Saat suara ketukan berhenti, Reza berusaha keluar dari kamar dengan sangat hati-hati. Namun ia merasa ada sosok yang mengikuti langkahnya. Sosok tersebut sangat mirip dengan yang sering diceritakan dalam cerita-cerita horor tentang penghuni yang tak tampak. Dalam keadaan ketakutan, Reza keluar dari kosan secepat mungkin dan bertemu dengan seorang pria yang tinggal di dekat situ. Pria itu mendengarkan cerita Reza dan mengundangnya untuk sementara tinggal di rumahnya, mengingat bahwa Reza terlihat ketakutan dan tidak ingin kembali ke kosan. Beberapa hari kemudian, Reza kembali ke kosan untuk mencari jawaban. Ternyata, Dika mengaku bahwa kosan tersebut tidak berpenghuni dan semuanya hanya bagian dari pengalaman aneh yang terjadi di sana. Reza akhirnya menyadari bahwa kejadian tersebut adalah awal dari perubahan dalam hidupnya. Meskipun takut dan bingung, kejadian ini justru membawanya ke jalan yang lebih baik, menemukan peluang pekerjaan yang lebih baik, dan akhirnya memulai kehidupan baru yang lebih bermakna. Setelah beberapa hari tinggal di rumah pria yang menolongnya, Reza mulai merasa lebih tenang. Namun, ketegangan yang dialaminya saat di kosan Dika masih terus menghantui pikirannya. Ia terus berpikir tentang kejadian aneh yang terjadi selama berada di sana. Namun lambat laun ia mulai bisa melupakan sebagian besar perasaan ketakutannya. Pagi hari, Reza memutuskan untuk kembali ke kosan Dika untuk mengambil barang-barangnya yang tertinggal. Ia tahu bahwa ia perlu mengunci pintu kosan dan meninggalkan tempat itu. Saat Reza tiba di depan bangunan kosan, ia merasa semakin aneh. Tidak ada satupun suara yang terdengar dan suasana sepi menggelayuti udara. Semua lampu di bangunan itu mati dan Reza merasakan ketakutan kembali merayapi tubuhnya. Dia membuka pintu dengan hati-hati dan memasuki kamar Dika. Di sana, suasana terasa berbeda. Reza melihat ada sedikit perubahan. Sarang laba-laba sudah terlihat di beberapa sudut ruangan dan sampah-sampah kecil tampak berserakan di lantai.
Reza merasa seperti ada sesuatu yang mengganggu di tempat itu, tetapi ia memaksakan diri untuk mengabaikan perasaan aneh tersebut. Dika akhirnya menghubungi Reza lewat telepon, dan keduanya sepakat untuk bertemu setelah Reza mengemas barang-barangnya. Namun, saat Reza hendak keluar dari kamar, ia melihat sesuatu yang tak dapat dijelaskan dengan akal sehat. Di tengah ruangan yang gelap, ia melihat sosok bayangan putih berdiri diam. Sosok itu tidak bergerak sama sekali, hanya berdiri tegak, seperti menunggu sesuatu. Reza merasa kakinya beku, tubuhnya kaku, dan jantungnya berdegup sangat kencang. Dengan segenap tenaga, ia segera berlari menuju pintu kamar, berusaha menghindari sosok tersebut. Saat akhirnya dia berhasil keluar, Reza segera menuju rumah pria yang telah menolongnya. Rasa takut yang luar biasa masih menyelimutinya, namun ia merasa lebih aman berada di tempat yang lebih terang dan nyaman. Di rumah pria itu, ia menceritakan kembali semua yang ia alami, dan pria itu hanya mendengarkan dengan penuh perhatian. Setelah mendengar cerita Reza, pria itu mengungkapkan sesuatu yang lebih mengejutkan. Ia memberitahu Reza bahwa kosan Dika memang dikenal memiliki cerita-cerita aneh. Menurutnya, kosan itu sudah lama kosong, dan yang ada di sana hanya bayangan atau penampakan dari penghuni sebelumnya. Malam itu, Reza beristirahat dan mencoba tidur dengan tenang. Meskipun tidur di tempat yang jauh lebih nyaman, pikirannya tak bisa berhenti berputar memikirkan kejadian-kejadian aneh tersebut. Ia merasa bahwa pengalaman ini akan menjadi kenangan yang sulit dilupakan. Keesokan harinya, Dika akhirnya menghubungi Reza dan memberi kabar bahwa lowongan pekerjaan yang ia janjikan sudah tersedia. Dika menanyakan apakah Reza berminat untuk melamar, dan Reza pun segera menyatakan ketertarikannya. Setelah beberapa hari, Reza pun berangkat ke Yogyakarta untuk menjalani wawancara kerja. Meski perasaan cemas masih menggelayuti dirinya, ia merasa lega bahwa ada kesempatan baru yang bisa mengubah hidupnya. Setelah berhasil menjalani wawancara dengan lancar, Reza akhirnya diterima bekerja di perusahaan tempat Dika bekerja. Ia merasa bersyukur karena pengalaman aneh yang terjadi di kosan Dika malah membawanya pada jalan yang lebih baik. Dalam proses beradaptasi di tempat kerja baru, Reza bertemu dengan banyak orang yang baik, dan ia mulai merasakan betapa kehidupan ini penuh dengan kejutan. Meskipun tidak mudah, Reza berusaha keras untuk menjalani hidupnya dengan penuh semangat dan rasa syukur. Ia terus mengembangkan kemampuan diri, baik di bidang pekerjaan maupun dalam kehidupan sosialnya. Ia juga merasa beruntung karena mendapatkan kesempatan untuk bekerja di bidang yang sesuai dengan minatnya, meski awalnya ia merasa takut dan ragu-ragu. Tahun demi tahun berlalu, Reza semakin sukses dalam karirnya. Dia akhirnya memutuskan untuk tinggal tetap di Yogyakarta dan mulai membangun kehidupannya sendiri. Meski pengalaman horor di kosan Dika tetap membekas dalam ingatannya, Reza belajar banyak dari kejadian itu. Ia menyadari bahwa kadang ketakutan dan pengalaman tak terduga justru membawa kita pada perjalanan hidup yang lebih bermakna. Reza akhirnya berhasil membangun masa depan yang stabil dan bahagia, jauh dari bayang-bayang ketakutan yang pernah menghantuinya. Ia belajar untuk menghadapi ketakutan dan mengambil hikmah dari setiap kejadian yang terjadi dalam hidupnya. Reza sadar bahwa hidup tidak selalu berjalan mulus, namun ia percaya bahwa setiap tantangan dan ujian memiliki tujuan untuk membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat. Di akhir cerita, Reza mengenang perjalanan hidupnya dengan penuh rasa syukur. Ia berterima kasih atas segala pengalaman yang membawanya menuju keberhasilan dan kebahagiaan yang kini ia nikmati. Ia berharap kisah hidupnya bisa menjadi inspirasi bagi orang lain untuk selalu bertahan dan tidak mudah menyerah,
meski dihadapkan dengan berbagai rintangan dan ketakutan yang tampak tak teratasi. Dan begitu, kisah hidup Reza pun berlanjut, penuh dengan peluang baru, pembelajaran, dan keberanian untuk terus maju, menjadikan setiap langkahnya penuh makna. Dalam kehidupan ini, seringkali kita merasa ragu atau takut menghadapi hal-hal baru seperti yang dialami oleh Reza dalam perjalanannya. Namun, dalam Islam, kita diajarkan untuk selalu bertawakal kepada Allah setelah berusaha dengan sebaik-baiknya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal." Quran Surat Al-Imran 159. Ketakutan dan keraguan yang kita rasakan bisa menjadi hambatan. Tetapi dengan penuh keyakinan kepada Allah dan usaha yang maksimal, setiap tantangan yang kita hadapi akan membawa kita pada kebaikan yang lebih besar. Ketahuilah bahwa Allah selalu memberikan jalan bagi hambanya yang berusaha dan berdoa dengan ikhlas. Selain itu, kisah Reza mengingatkan kita bahwa terkadang Allah mendatangkan ujian atau ketakutan dalam hidup untuk menunjukkan hikmah dan kebesarannya. Tidak ada yang sia-sia dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, bahkan yang paling menakutkan sekalipun. Seperti yang disebutkan dalam hadis, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari and Muslim. Ketika kita menghadapi kesulitan dengan niat yang baik, berharap pada pertolongannya, Allah akan memberikan kemudahan dan keberkahan. Maka, meskipun perjalanan hidup kita penuh ketidakpastian dan tantangan, yakinlah bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang sabar dan ikhlas, dan Dia akan menunjukkan jalan yang terbaik untuk kita. Terima kasih Sobat Tirai Gaib, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol loncengnya. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rejeki, serta selamat dunia akhirat.